Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antara sekian banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran dari jarak jauh. Salawat teriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau hingga akhir nanti. Anak-anak yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran buku Al-Quran dan Hadis, yakni bab yang ketiga, hadis Arba'in Nawawi, hadis tentang niat, atau hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Materi-materi yang perlu kita pelajari pada bab yang ketiga ini paling tidak ada 6 materi. Materi yang pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenal hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, atau hadis yang ke-1 tentang hadis tentang niat. Kemudian materi yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita membaca dan menghafal hadis yang pertama tersebut dengan benar. Kita membacanya dengan benar dan menghafalkannya, serta kelak kita bisa mengamalkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah makna hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama. Ya, kita perlu mempelajarinya, makna-maknanya, sehingga kita memahami betul tentang hadis itu. Kemudian yang keempat yang perlu kita pelajari adalah tentang kosakata, karena hadis tersebut menggunakan bahasa Arab, maka perlu kita menghafalkan kosakatanya agar mempermudah kita untuk memahami hadis. Yang kelima adalah faedah daripada hadis itu sendiri, ya, faedah dari hadis tentang niat. Kemudian yang keenam adalah kita akan mempelajari juga tentang biografi singkat perawi hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah mengenal hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama. Hadis ini merupakan salah satu landasan penting di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kenapa dikatakan sebagai landasan yang paling penting? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah mengatakan atau pernah berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga dari ilmu. Ya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat merupakan atau mencakup sepertiga dari ilmu. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sepertiga ilmu? Yang dimaksud dengan sepertiga ilmu adalah perbuatan hamba terjadi dengan hati. Perbuatan seorang hamba terjadi dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya, perbuatan setiap orang, setiap manusia, setiap orang atau setiap hamba
terjadi dengan 3 anggota tubuh sekaligus: hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat adalah salah satu dari 3 anggota, bahkan paling kuat. Ya, bahkan paling kuat. Karena niat terkadang menjadi sebuah ibadah akan terjadi, dan yang lainnya sangat butuh kepadanya, yaitu kepada niat. Anak-anak yang Ustadz banggakan, maka ketahuilah anak-anak Ustadz, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Ya, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, selanjutnya kita membaca hadis tentang niat. Oke? Anak-anak Ustadz nanti bisa dengarkan suara Ustadz. Ustadz membacakan hadisnya, nanti anak-anak Ustadz bisa baca, ya, bisa membacanya di rumah masing-masing dan dihafalkan. Baik. An Amiril Mu'minin Abil Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ustaz ulangi. An Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kayak Ustaz ulangi sekali lagi. An Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. 6. Anak-anak yang Ustadz banggakan, apa itu niat? Sehingga niat itu sangat penting dalam agama kita. Niat secara bahasa artinya
al-qasdu. Satu ulangi, niat secara bahasa artinya al-qasdu atau keinginan. Ya, al-qasdu artinya keinginan. Sedangkan niat secara istilah adalah berazam atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ulangi, niat secara bahasa artinya al-qasdu atau keinginan. Sedangkan niat secara istilah adalah berazam atau bertekad untuk mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah taala. Anak-anak yang Ustaz banggakan, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal benar-benar tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Begitupun dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan jika niat tersebut ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan wanita, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan tentang dunia, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan dia niatkan. Tetapi kalau dia niatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat atau letaknya niat? Lihat, terletak di dalam hati setiap orang. Dan setiap orang memiliki niatnya berbeda-beda, ya. Tidak akan sama. Nah, anak-anak yang Ustadz banggakan, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran tentang hadis Arba'in Nawawi yang pertama ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, tatim hadad dars bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.